Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Farhad Ambadar, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya yang saya muliakan, keluarga besar Muslim Indonesia di Los Angeles yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini saya bersyukur dapat hadir di ruang ini, duduk di tengah-tengah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dimuliakan Allah karena sedang menuju surganya Allah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyediakan waktu, sumber daya, baik harta, tenaga maupun badan, untuk menuntut ilmu di jalan Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau ibarat orang jalan, bapak dan ibu sekarang ini sedang berjalan menuju surganya Allah. Yang kedua, bapak dan ibu sekarang sedang melakukan amal yang sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Julusus sa'ah inda majlisil ilim khairun min alfi raq'ah." Duduknya kamu, katanya, duduknya Anda di majelis ilmu 1 jam di bulan lain, nilainya kata Rasulullah khairun min alfi raq'ah, lebih besar, lebih banyak, lebih agung dibandingkan kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Itu di bulan selain Ramadan. Ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa yang mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan, Allah akan membalas kepada orang itu sab'ina faridatan fima siwah. Allah membalas sama dengan 70 kali fardu di bulan lain selain Ramadan. Jadi kalau 2 hadis itu kita gabung jadi satu, duduknya bapak di majelis ilmu sekarang, duduknya ibu di majelis kita sekarang ini, 1 jam, kata Rasulullah, sama nilainya dengan bapak dan ibu sholat sunnah 70.000 rakaat. Jadi menurut saya, amal yang bapak dan ibu sekarang sedang lakukan, amal yang paling jempolan. Masih ingat jempolan ya? Anda pikir udah pada lupa pakai bahasa sono ini ya? Karena ini amal yang paling besar, a'zamu ajran, kata Rasulullah, sangat besar pahalanya, sangat agung derajatnya. Setan nggak demen, setan nggak suka tuh. Kata Rasulullah, "Asyaitan yajri 'alan nas majrad dam." Setan itu yajri 'alan nas, mengalir dalam diri manusia mengikut aliran darah. Begitu aliran darah sampai di mata, mata sepet. Coba deh bapak ibu ngaji deh. Ngaji-ngaji begini baru 2-3 menit kita mata udah sepet aja bawaannya gitu. Kalau matanya kuat, pinggangnya pegel. Maunya ngaji, maunya nyender aja. Sandaran gitu. Kalau nyandar, mata mulai itu liar, les tidur. Apalagi suara saya nih. Suara saya nih kata orang enak di kuping, berat di mata. Enak didengar, ya Allah ngantuk banget gitu. Saya emang nggak ngajar, nggak bisa beberekan. Beberekan tuh teriak-teriak.
Kalau matanya kuat, pinggangnya pegal. Kalau pinggangnya kuat, pantatnya panas nih, kakinya nih. Kenapa ya? Lihat orang ngaji duduknya nggak pernah bener. Ntar sila, ntar nyelonjor. Kalau nggak malu nyelonjor dah katanya. Gitu. Tapi begitu, meskipun demikian Bapak dan Ibu orang-orang yang dicintai Allah. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama saya gampang diingat, Sutrisno Hadi. Gitu, ya. Begitu diberikan oleh orang tua saya sekolah di Jakarta, S1 sampai S3, dan setiap hari ngajar. Ya, pagi ngajar di masjid, kuliah subuh, siangnya di kampus, terus sorenya malam maghrib sampai isya sampai jam 10 di masjid lain, keliling aja gitu. Jadi saya senang ketemu Bapak dan Ibu di sini sekarang, seperti saya kasih ketemu dengan Bapak dan Ibu di Jakarta sana. Kita bersyukur lagi karena kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan, satu-satunya bulan itu, satu-satunya bulan yang namanya Allah cantumkan dalam Quran. Allah tidak pernah menyebut bulan lain dalam satu tahun seperti Allah menyebut Ramadan dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Disebutnya Ramadan dalam Quran menunjukkan Ramadan adalah bulan yang agung, gitu. Bulan yang mulia. Gitu. Ramadan. Kata Ramadan berasal dari kata Ramadha dalam bahasa Quran, yang artinya ihtaraka itu terbakar. Jadi bulan Ramadan bulan di mana orang membakar dosanya. Itu sebabnya begitu selesai Ramadan dosa bures. Amin. Masih ingat nggak bures? Ludes gitu loh. Kenapa? Karena puasa yang kita kerjain ini menghasilkan ampunan Allah, maghfiratun min Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih hakikat Ramadan? Apa esensi Ramadan? Apa intinya Ramadan? Ramadan intinya sederhana. Ramadan intinya adalah al-'id ila fitratin nas, kembali kepada kesucian manusia. Jadi manusia itu karena perjalanan hidupnya, asal usulnya waktu baru lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Begitu lahir suci, nggak ada dosa, nggak ada salah, nggak ada khilaf, bersih, innocent. Dalam perjalanannya, kesucian yang dibawa sejak lahir ini tidak bersifat masif. Dia sangat terpengaruh oleh kelakuan orang itu dan lingkungan di mana dia tinggal. Akhirnya tercemar. Nah, karena sudah tercemar oleh dosa, maka akibatnya apa? Perlu tadhir, perlu mensucikan diri. Aduh, saya lupa bawa saya bawa itu sebetulnya, bawa pointers. Ya, pointer. Ada nggak pointer, Pak? Ada di rumah, cuma di kamar saya ada, cuman saya tadi tergesa-gesa. Jadi supaya bersih lagi, Allah nyediakan 3 bulan dalam setahun. Syahrul Rajab, Syahrul Sya'ban, dan Syahrul Ramadan. Bulan Rajab, Syahrun litathhiril jasad, bulan untuk membersihkan badan. Bulan Sya'ban, litathhiril qalb, membersihkan hati. Dan bulan Ramadan, litathhiril ruh, membersihkan ruh. Kalau 3-3 dilakukan, badannya bersih, hatinya bersih, ruhnya bersih, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Id kembali, Al-Fitri suci. Jadi kembali suci. Nah, apa ada ayatnya di Quran, orang yang kembali suci itu? Ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Dalam ilmu nahu, dalam bahasa Arab itu, aflaha itu fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense. Di sini dikasih kata depan, qad.
Tujuannya taukid, ya, untuk menguatkan. Sehingga qad aflaha man tazakka, sungguh amat beruntung. Ya, kalau bahasa kampung, untung banget gitu. Masih ingat nggak banget? Tiap hari ya. Anda pikir udah pada lupa nih. Udah ngomong Amerika terus tiap hari ya. Ya Allah, benar. Sungguh amat beruntung katanya, untung banget. Siapa? Man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Tazakka itu tazkiyah. Dengan apa dibersihkan dirinya? Dengan iman, dengan amal soleh, gitu. Wa dzakara asma rabbih, kemudian dia sebut-sebut nama Allah. Jadi udah 3 bulan ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, udah rapi 3 bulan. Wa dzakara asma rabbih, dia sebut-sebut nama Allah dengan berzikir, takbir. Orang kita bilang malam takbiran. Pas malam 1 Syawal, kita takbir zikir, kita tasbih, tahmid, kita agungkan Allah. Fasalla, kemudian dia sholat paginya. Begitu rapi sholat, dia Idul Fitri, kembali suci. Amin. Ya Rabbal, persis seperti kita baru lahir, Pak. Gak ada dosa, gak ada noda, bersih gitu. Nah, keadaan di mana kita bersih seperti baru lahir itulah semua orang mendambakan, ingin seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya bisa fitrah, supaya kembali fitrah, itu ada prosesnya tuh. Ya. Mula-mula manusia lahir dalam keadaan suci. Ya. Dia tidak bersifat tetap, tidak masif, tapi sangat rentan oleh banyak kendala. Kendalanya ya menghasilkan proses kontaminasi. Ya. Kendala yang pertama datang dari dirinya manusia itu sendiri, itulah hawa nafsu gitu. Di dalam diri kita. Gitu. Itu yang bikin fitrah menjadi kotor. Gitu. Kalau bahasa kampung, ngumbar nafsu, gitu. Nurutin hawa nafsu. Gitu. Nafsu ada 7 macam. Ya. Ada nafsu, ada syahwat, ada syahwatul farj, ada syahwatul batan, syahwat perut, syahwat kelamin. Ada syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki. Kalau itu diturutin, yang terjadi apa? Dosa. Sehingga fitrah yang dibawa sejak lahir menjadi tercemar, contaminated. Nah, ada kendala yang kedua, datang dari luar diri kita, itulah syaitan. Mana buktinya? Di Quran Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi, yang telah membisikkan ke dalam hati manusia. Setan kerjanya gitu. Mungkin ibu waktu mau berangkat, bapak mau berangkat ke sini nih, begitu baca undangan, ustadznya Sutrisno Hadi. Biasanya ustadz yang namanya Abdurrahman, Farhat, itu ustadz tuh. Tiba-tiba ada ustadz Sutrisno Hadi, kata dalam hati ibu, jangan-jangan salah nih. Setan kipasin, kata setan, gak usah datang, percuma. Gitu. Ntar Anda terangin. Gitu. Makanya karena iman kita kuat, silakan Pak. Iman kita kuat, ibadah kita cakep, puasa kita hebat, tuh setan gak berkutik. Artinya apa? Dia gak mampu menggoda kita, maghlulah. Ya, dia terbelenggu itu, sehingga nggak sanggup ganggu kita. Nah, apalagi contohnya nih, kita diganggu sama setan tiap hari. Ya, kita lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak nonton TV, ya kan? Kalau di rumah ada biasanya azan gitu, azan bunyi, tapi di sini nggak pernah kedengaran azannya di luar. Saya pernah tinggal di Jerman, sama seperti sini. Gak pernah ada masjid yang kedengaran suara azannya, nggak ada gitu. Jadi ada yang hilang dari kita nih.
Kalau kita tinggal di Indonesia, asal maghrib bertalu-talu, di sono ajan, sono ajan, sono ajan, ajan, sampai ya Allah gitu. Tuh, ya. Jadi kalau di sini kita mesti ikhtiar, mesti handphone mesti di set tuh, di set pas waktu maghrib dia bunyi gitu. Kalau dia bunyi gitu, kita diingetin pas sholat. Setan kipasin, kata setan baru juga ajan. Ada nggak begitu? Kita mau berangkat ke masjid, ya setan bilang belum ada orang, paling ya imam doang. Lu mau ngapain sih buru-buru amat lu, katanya gitu. Tuh. Begitu mau keluar, setan bilang subuh nggak mesti di masjid, di rumah sama aja. Gitu. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Akhirnya gimana? Ke masjid kagak gitu, sampai di rumah aja dah katanya. Nah, di rumah setan kipasin lagi, subuh nggak mesti pas-pas amat, jam setengah jam masih boleh, dan merem lagi. Ya Allah, kalau kita turutin jangan kata jam 5 gitu, kalau normal itu. Ya, kadang-kadang liwat dari itu. Kenapa? Setan jahat dan dia menyebabkan orang menjadi terkontaminasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya purifikasi, membersihkan hati, membersihkan badan, dan membersihkan ruh dengan ibadah Ramadan. Kita terus sekarang, apa sih ujungnya gitu loh? Apa tujuan akhir? Apa the ultimate goal dari semua ini? Ujungnya sederhana. Allah menurunkan Islam supaya manusia bahagia, happiness, supaya manusia as-sa'adah, manusia mendapatkan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi purifikasi komprehensif di dunia 3 macam tadi, bersih badan, bersih hati, bersih roh, itu menghasilkan bahagia dunia, bahagia akhirat itu. Nah, tapi bukan cuma sampai di situ. Bukan cuma itu, ujungnya apa itu? Liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Jadi kita ibadah, kita hidup, kita insya Allah satu saat bakal meninggal. Untuk apa? Untuk bertemu Allah. Mana buktinya? Gitu kan gitu. Bertemu Allah, bukan masuk surga. Ada orang ditanya, Bapak Ibu ngapain sholat? Ya, aneh sih kepengen dah kayak orang-orang masuk surga, di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa deh. Gitu. Ada nggak begitu ya? Asal masuk surga aja, gitu bilangnya. Nggak usah jauh-jauh, di pinggir-pinggirnya asal masuk surga aja deh katanya. Nah, ini kalau orang LA sekarang mesti mulai dimodifikasi tuh, mulai ditingkatkan tuh. Saya sholat, saya puasa, saya ibadah bukan kepengen masuk surga, tapi ingin berjumpa dengan Allah. Mana buktinya? Ibu bapak waktu sholat tadi asar, ntar maghrib bilang apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, tuh, lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, bukan masuk surga. Kenapa? Kalau menurut filsafat, surga makhluk, manusia makhluk, kita juga makhluk, sama-sama makhluk. Dia pangkatnya sama kita, statusnya sama. Surga itu makhluk, manusia makhluk, sama-sama makhluk. Lalu kalau kita cari surga, kita nggak berubah, nggak ningkat derajat. Kalau gitu gimana? Kita ibadah, kita hidup, kita bekerja untuk apa? Allah, Al-Khaliq. Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Allah. Jadi ketemu Allah, iya, gitu. Setuju nggak? Nah, ketemunya nggak mungkin di neraka, pasti di sorga dong. Amin. Itu sebabnya kalau bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu kalau baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min, diam aja nih. Kayak orang gedek sama saya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min. Itu apa maknanya itu?
Allahumma ini as'aluka ridhoka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau ridhomu. Ridhoka itu liqa'uka, ketemu engkau ya Allah. Wal jannah, surga, ketemu Allah dia pasti surga, nggak mungkin ketemu di neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepada engkau dari murkamu dan nerakamu. Tuh. Bapak Ibu barangkali pernah dengar ya, ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Dia itu ya, dia tinggalkan kesenangan hidup di istana. Dia tinggal dengan suaminya di istana, itu loh. Suaminya raja. Tapi dia merasa tidak puas, gitu. Dia merasa tidak bahagia, gitu. Dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu di surga, di istana. Kenapa? Suaminya maksiat. Kalau malam mabuk-mabuk, perempuan gundik-gundik gitu, dia nggak puas, dia nggak senang tinggal di situ gitu, nggak bahagia. Akhirnya dia keluar. Gitu. Kedengeran ya? Kedengeran Pak? Dia keluar dari istananya incognito, pakai baju biasa, nggak pakai baju istri raja. Jalan dia. Ya, ketika dia sedang jalan pada satu tempat dia berhenti. Waktu berhenti, kenapa dia berhenti? Dia ngedengar suara orang sedang berzikir, menyebut asma Allah. La ilaha, la ilaha, dibaca berkali-kali. Begitu dia dengerin, dia merasa nyaman, tenang hatinya tuh. Kenapa? Mendengarkan kalimat tauhid, mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, kemudian dia pulang. Gitu. Waktu dia pulang, yes. Waktu dia pulang, hatinya berguncang, pikirannya berubah. Gitu. Ternyata ada kenikmatan, kenyamanan, ketenangan hidup ketika saya mendengarkan nama-nama Allah disebut. Gitu. Besoknya datang lagi dia. Ke situ lagi, didengerin lagi. Nah, waktu dia ngedengerin lagi, udah kelar, sampai rapi itu baca kalimat tauhid, kemudian dia samperin itu pemimpinnya memimpin tarekat itu, membaca zikir itu. Namanya Syekh Thauban. Syekh Thauban. Samperin. Nah, dia bilang, Tuan Syekh katanya, Tuan Guru, saya tidak mendapatkan kebahagiaan ketika saya tinggal di istana raja, katanya. Masa sih? Iya, gitu. Saya mau tanya, apa ada kebahagiaan yang hakiki, yang esensial, yang sesungguhnya? Apa dia? Kata Syekh Thauban, oh ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuh. Kapan saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Kata Syekh Thauban, ketika Anda dekat dengan Allah, ketika Anda merasakan kedekatan dengan ilahi, Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gimana caranya? Katanya gitu, kata Rabi'atul Adawiyah ini. Dia bilang, taubatlah pada Allah, salatlah 5 waktu, lengkapilah salatmu dengan salatul lail. Dikerjain, dia taubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah dia minta ampun kepada Allah, apa tuh? Dia salat malam. Selain salat fardu. Ketika dia salat malam, salat lail gitu, suaminya lagi mabok tuh, lagi mabok, perempuan mulu. Ini sih perempuan baik-baik semua nih, perempuan semua lagi mabok. Dia teriak-teriak, Aina Rabi'ah, mana Rabi'ah gitu. Ajudannya kasih tahu, Tuan Putri lagi di kamar, suruh ke sini, gitu ya kalau bahasa kita, bawa kemari. Gitu. Balik dia, si ajudan datang ke kamar Tuan Putri, dilihat lagi sholat, lagi sujud gitu. Dilaporin, Tuan Putri lagi sholat, lagi sujud, bawa kemari, katanya gitu. Datang lagi masih sujud juga gitu. Terus laporin lagi, tibanin sama batu. Gitu kata raja tuh, tibanin pakai batu besar gitu. Gitu. Dia bawa batu besar karena perintah raja kan?
Nah, dibawa batunya itu besar. Tuh Rabi'ah yang lagi sujud, udah dijuju, udah dituju itu. Udah dikeker kalau bahasa kita. Mau dijatuhin, ya. Pas dijatuhin, asal dijatuhin jatuh ke samping. Asal dijatuhin lagi ke samping lagi. Jadi nggak kena kepalanya. Gitu loh. 2-3 kali dia begitu, dia takjub, heran. Tuh, dia laporin sama rajanya. Istri Anda sungguh punya karomah. Karomah tuh punya kemuliaan. Setiap kali saya jatuhin batunya jatuh ke samping, jatuhin lagi ke samping. Pasti ada sesuatu yang memuliakannya. Gitu. Akhirnya karena tahu nih Rabi'ah mau dibunuh oleh suaminya, besoknya dia minta kepada suaminya, sebaiknya Anda memutuskan pernikahan kita, memisahkan kita. Saya akan ibadah kepada Allah dan saya doakan Anda bertaubat pada Allah. Dia milih hidup di tempat yang sederhana, di sebuah lembah, dia sholat, dia ibadah, di sanalah Allah memberikan karomah yang lebih banyak lagi. Sehingga menjadi seorang yang sangat mulia, muridnya banyak, pengikutnya banyak, tuh, ilmunya disebarkan banyak kepada umat. Sekali tempo ditanya sama muridnya, Tuan Putri katanya, Tuan Guru, kenapa Anda melakukan ini katanya? Apakah Anda melakukan ini karena Anda ingin masuk surga? Katanya. Dia bilang apa? Qalat la. Oh tidak. Saya ibadah, saya sholat bukan karena saya kepengen masuk surga, kata gitu. Tanya lagi, apakah Anda melakukan ini karena Anda takut masuk neraka? Qalat la. Juga bukan. Saya ibadah bukan karena takut neraka, katanya gitu. Lalu apa yang Anda cari dengan ibadah seperti ini, katanya gitu. Apa beliau bilang? Kata Rabi'atul Adawiyah, ini arju liqa'a habibi wa rabbi wa rabbukum. Saya melakukan begini karena saya rindu bertemu dengan kekasih saya. Kekasih saya itulah Allah. Rabbi, Tuhanku juga Tuhan kamu. Oh, jadi Rabi'ah itu melakukan sholat, ibadah, bukan karena pengen masuk surga, juga bukan karena kepingin selamat dari neraka, tapi apa? Pengen jumpa dengan Allah, ketemu Allah. Berdasarkan kejadian inilah Imam Ghazali, pernah dengar ya? Diam aja. Pernah dengar Imam Ghazali ya? Nah, Imam Ghazali seorang sufi besar itu mengatakan motif orang beribadah ada 3 macam gitu. Satu, ada orang ibadah karena kepengen masuk surga. Kata Imam Ghazali, kaibadatut tujar, persis seperti pedagang. Jadi kalau orang ibadah karena kepengen masuk surga kayak pedagang. Bagaimana? Pengen untung terus. Dia nggak mau rugi, dia untung aja gitu, pedagang. Terus kata Imam Ghazali, ada orang ibadah karena takut masuk neraka. Kalau orang ibadah karena takut masuk neraka, persis seperti pegawai. Gimana pegawai? Pegawai ini kalau dia lagi kerja, bosnya ada di sana ngeliatin, tekun dia kerja begini. Nah, bos ngeliatin gitu. Mau aja bosnya mingser, apa mingser? Saya sengaja supaya ibu ingat-ingat Indonesia lagi. Mau aja dia bergeser tuh si bosnya tuh. Udah yang nyelonjor, yang kakinya dia macam-macam, yang bangun, yang jalan. Kenapa? Yang ditakutin udah pergi. Itu kata kayak pegawai. Tapi yang paling indah, ibadahlah karena cinta kepada Allah. Amin. Oh, ibadah karena cinta. Ibu tahu, ibu bapak tahu Rasulullah. Rasulullah kalau udah ibadah ya Allah, karena beliau cinta pada Allah, kalau udah sholat malam, bengkak betisnya. Hatta tawarramat qadamah. Bengkak betisnya. Kenapa bengkak? Pantes dong. Ibnu Mas'ud cerita. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah kalau sholat, rakaat pertama ba'da suratul Fatihah, yang Nabi baca suratul Baqarah. Rakaat pertama tuh, Al-Baqarah 286 ayat. 286. Ruku, sujud, i'tidal, berdiri lagi. Kemudian rakaat kedua habis Fatihah Nabi baca Ali Imran 200 ayat. Jadi 2 rakaat Nabi sholat 500 ayat. 286 tambah 200 tambah 7 tambah 7 kan 500. Allahumma salli wa sallim
Allahumma sholli ala. Itu baru 2 rakaat Pak. Nabi sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3, 11. Bengkak betisnya. Kenapa Nabi mau melakukan itu? Karena cinta pada Allah. Ibadah karena cinta. Orang kalau karena cinta apa aja dikerjain, amin. Betul nggak? Tuh. Setuju nggak Pak? Bapak dicinta sama ibu. Karena cinta sama ibu kan, tuh istri bapak bilang, enak kali ini bang katanya. Buka puasa pakai itu ya, kolak sudah biasa deh ya. Kalau di Indonesia misalnya Bu, malam-malam nih jam 11 malam istrinya bilang sama suaminya, bang pengen mie tek-tek, ingat kan mie tek-tek? Mie tek-tek di sini ada nggak? Ada ya? Iya gitu. Komplit ya. Itu lakinya karena dia cinta sama bininya dia nggak main cincong. Dia ambil jaket, dia ambil payung, dia keluar. Kenapa dia keluar? Dia jalan, hujan di luar. Kata satpam, kata Hantip, mau kemana Pak malam-malam? Cari mie tek-tek katanya. Buat siapa? No, emaknya anak-anak. Dia mau tuh berbasah-basah, berdingin-dingin, ngebelain siapa? Ngebelain kekasihnya. Siapa tuh? Istrinya. Dia nggak apa-apa, dia senang aja begitu. Kenapa? Cinta pada istrinya. Coba, kalau dia nggak cinta sama istrinya, apa dia bilang? Bang, pengen makan mie tek-tek, utek lu kemana? Bukannya dibeliin malah diomelin. Utek lu kemana? Lu nggak tahu di luar hujan? Ya Allah, mah diomelin tuh bininya. Lu kira-kira dong, lu kan anak kecil lu katanya gitu. Lu udah tua bangka, ya udah tua bangka lagi, ya Allah, habis deh. Kenapa? Bukan cinta. Kalau orang ibadah karena cinta, dia menikmati ibadah itu. Jam berapa aja kalau yang Allah yang nyuruh bismillah, setuju nggak? Biar puasa 17 jam, berapa jam kita puasa nih? 17 jam, bismillah. Kalau Allah yang nyuruh, bismillah kita jalanin. Nggak banyak cincong. Kenapa? Kita tahu ini yang nyuruh yang maha kuasa. Yang ngasih kita napas, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita nyawa. Kita turut aja, bismillah, amin. Nah, kenapa? Cinta Allah. Jadi kita mesti bangun tuh cinta kepada Allah. Nah, ngaji-ngaji gini membangun cinta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang dekat pada Allah gitu. Dan ketemu Allah. Apa iya? Kita dalamin dikit. Ini baru 2 slide ya. Apa iya orang bisa ketemu Allah? Bisa. 1 ayatnya Allah mengatakan dalam suratul Kahfi, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Siapa yang berharap akan berjumpa dengan Allah, katanya gitu, dengan Tuhannya, dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi syaratnya 2, banyakin amal soleh dan tidak syirik. Udah ketemu Allah, amin. Mana faktanya bisa ketemu Allah? Satu-satunya nabi dari 124.000 nabi. Banyak kan? Dulu kan kita masih kecil dibilang 25 aja nabi. Satu-satunya nabi dari 124.000 nabi. Satu-satunya rasul dari 313 rasul. Yang namanya gitu, yang pernah ketemu Allah cuma 1, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Idris naik ke langit masih hidup, nggak balik lagi. Sampai sekarang. Nabi Musa mau ketemu Allah di Bukit Tursina belum sempat ketemu udah semaput, so'iqa bahasa Quran. So'iqa itu semaput itu pingsan, kolaps gitu. Begitu. Nabi Isa naik ke langit yang ketiga sampai sekarang nggak turun-turun. Nabi besar Muhammad SAW naik ke langit ketemu Allah dalam tempo kurang dari 1 malam bisa ketemu Allah dan cerita balik lagi ke dunia cerita sudah ketemu Allah. Jadi faktanya apa? Orang bisa ketemu Allah. Dan apakah orang Muslim Los Angeles dari Indonesia ini, Muslim Indonesia di Los Angeles bisa ketemu Allah? Jawabnya bisa. Ada hadis sahih. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapat 2 kali kegembiraan. Farhatun inda fitrihi,
girang, gembira ketika dia berbuka puasa. Maaf ya, biar kata maaf, buka puasa bunga dengan air putih doang, seneng aja, girang aja hati itu. Bener nggak? Apalagi seorang LE, ya Allah, bukan cuma air putih, api juga ada di sini. No, di depan udah pada siapin no. Dan yang kedua nih, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Farhat itu farhat tuh orang itu. Jadi farhat tuh gembira, girang. Kapan girangnya? Inda liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu. Rabbi itu dengan Tuhannya. Artinya apa? Orang yang puasa seperti Bapak dan Ibu berdasarkan hadis sahih ini dijanjikan akan ketemu Allah. Amin. Ya Rabbal. Dan kenikmatan yang sangat besar masuk surga itu ketemu Allah. Bukan surganya, tapi ketemu Allah yang mahal. Gitu. Terus ya. Diam aja. Terus ya. Masih kuat? Kita terus. Nah, apa ada purifikasi spiritual? Itu. Apa ada tazkiyatur roh itu? Ya, membersihkan hati, membersihkan roh. Ada ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Nah, kalau tadi badannya, sekarang jiwanya. Gitu. Badannya dengan puasa, jiwanya dengan apa? Dengan disucikan, katanya gitu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori. Jadi jiwa itu bisa kotor, bisa bersih. Hati bisa bersih, bisa kotor. Mana buktinya? Orang kalau hatinya bersih, wajahnya enak dilihat. Amin. Betul enggak? Nih kayak bapak-bapak nih, ibu-ibu. Wajahnya enak dilihat. Ada orang kalau kita lihat wajahnya, ya Allah, gue kalau lihat lu muka lu katanya 4 gue. Kalau 4 mendingan. Ada orang bilang, saya kalau ngeliat muka ente mau muntah. Ya Allah, gak enak banget. Kenapa? Hatinya gak beres. Kalau kita nih hatinya bening, ibu-ibu, bapak-bapak hatinya bersih, mukanya enak dilihat, adem, tentrem. Amin ya. Kalau saya bilang nih wajah surgawi. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau hati gak bersih, gak mau duduk-duduk begini. Mana rumahnya jauh-jauh mungkin ya. Jauh, ada 20 menit, ada 15 menit, ada 1 jam mungkin ke sini. Kenapa mau sini? Karena hatinya bersih gitu. Nah, kita terusin. Jadi ada 3 macam purifikasi yang dilakukan secara komprehensif. Kalau bahasa kita pakai bahasa yang gampang aja. Ada pensucian dilakukan secara bareng-bareng, secara menyeluruh. 1, purifikasi fisikal, physical purification gitu. Apa itu? Semua gitu, amaliyah badaniyah, puasa sunnah, salatul lail, itu semua membersihkan badan. Gitu. Kalau kita rajin sholat kan, mau nggak mau kan rajin wudhu dong. Betul nggak Pak? Kalau rajin wudhu kan badan bersih dong. Gitu. Kalau badan bersih itu bikin sehat. Yang kedua, purifikasi psychical purification. Apa itu purifikasi psikikal? Membersihkan hati dengan apa? Silaturahim. Nih, kita sekarang kumpul-kumpul nih dari LA semua datang ke sini. Ini silaturahim namanya. Bahasanya silaturahmi. Waktu kita salaman, begitu assalamualaikum, kata Rasulullah, kalau ada 2 orang muslim ketemu satu dengan yang lain, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian berjabatan tangan, kata Rasulullah, ghafarallahu lahuma, Allah mengampuni dosa di antara keduanya. Salaman aja dosa hapus Pak. Nggak pakai ngomong, nggak usah. Saya ketemu Pak Oki tadi, salaman, walaupun baru ketemu, dosa udah bures. Amin ya. Jadi sering-sering silaturahmi bikin hati bersih gitu. Makanya lihat orang Islam, kemana aja kalau ketemu salaman aja. Bener kagak? Tuh. Dan yang ketiga, purifikasi spiritual atau spiritual purification. Bentuknya apa? Itulah seluruh aktivitas ibadah Ramadan, puasa siangnya,
malamnya tarawih, tadarus Quran, sedekah, zakat itu membersihkan roh. Kalau badan bersih, hati bersih, rohnya bersih, suci dia. Suci lahir batin, itulah Idul Fitri. Amin. Ya Rabbal. Kalau gitu gimana? Suci hati, suci badan, suci roh penting. Kalau gitu puasa penting. Penting beeng. Penting banget. Nah, kita terus. Ternyata kalau kita teliti, kita pelajari dengan seksama, kalau kita melakukan pensucian secara simultan, secara komprehensif, bersih badan, bersih hati, bersih roh, menghasilkan kecerdasan. Yang pertama purifikasi fisikal, yang itu purifikasi fisikal, ya, membersihkan badan itu menghasilkan intellectual quotient, menghasilkan cerdas akalnya. Ketika kita seperti begini, kita dilatih oleh Allah berpikir sistematik, berpikir logis, berpikir teratur, terarah, gitu. Itu. Jadi orang yang melakukan pembersihan badan itu akan cerdas IQ-nya, akalnya cerdas. Yang kedua, purifikasi psikikal, membersihkan hati. Hati itu akan menghasilkan emotional quotient, ya, kecerdasan emosi. Apa tuh kecerdasan emosi? Emosinya cerdas, gitu. Nggak mudah marah. Coba deh ibu lihat, bapak perhatiin, orang yang rajin puasa, dia akan mampu menahan emosinya. Tuh, ya. Nggak mudah marah, gitu ya. Ada di sini nih, di Amerika Serikat, ada seorang mahasiswa ngambil doktor, ya, dia setiap ujian, kalau S3 itu kuliahnya cuman udah 5 daqaik 4 habis ini dia asal ujian nilainya bagus gitu. Sekali tempo dia ujian nilainya jelek, dikasih C itu nggak lulus kalau ambil S3, nggak lulus. Disamperin tuh guru besarnya, si profesornya. Begitu samperin, kata dia, kenapa saudara, gitu domelin dia. Gitu. Kenapa saudara ngasih saya nilai C? Saudara tahu nggak, semua guru besar ngasih saya nilai A. Cuma kamu yang ngasih nilai C. Kata si profesor, itulah prestasi kamu. Apa yang dilakukan? Bukannya dia menyadari kalau dia kekurangannya seperti itu, malah dibunuh tuh profesor. Kenapa? Otaknya cerdas, emosinya nggak cerdas, bahaya. IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah, bahaya. Nah, puasa menghasilkan orang yang emosinya cerdas. Amin. Cerdas, nggak gampang marah, dia bisa nahan diri, hidup dengan sesama dengan cinta kasih, mencintai sesama, memuliakan sesama. Dan yang ketiga, orang kalau puasa dia akan punya kecerdasan spiritual. Dia bisa memilih dengan memutuskan yang tepat, mana yang paling tepat dan pas, gitu. Kita nih, ibu bapak nih cerdas, emosinya cerdas, spiritualnya cerdas. Kenapa? Tahu yang benar nih begini. Datang ke sini, duduk sama-sama, silaturahim, dengar-dengar kajian, dengar-dengar Quran, dengar-dengar hadis, ini cerdas secara spiritual. Nah, orang kalau tiga-tiganya cerdas, otaknya cerdas, emosinya cerdas, rohnya cerdas, dia sukses. Itulah yang disebut orang yang smart, orang yang cerdas. Itulah orang yang takwa. Amin. Di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun dalam perspektif ini maknanya takwa dalam bahasa biasa. Tapi dalam perspektif yang lebih luas, orang yang berpuasa dengan baik, dia akan jadi orang yang cerdas. Cerdas otaknya, cerdas hatinya, cerdas rohnya. Kalau dia cerdas, dia ketemu Allah. Amin. Ya Rabbal. Udah aja no ya. Baik, kelas nanti kita lanjutin kalau mau.
Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau gedek sama saya. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.